Halo guys, halo para babu kucing, welcome to Himawari Cat Zone. Oke, sesuai dengan janji aku di video yang sebelumnya, aku mau share bagaimana bisa kok Totoro bisa meninggal gitu. Padahal kan dia baru aja abis steril ya guys ya. Tapi itu nggak langsung serta-merta dia habis steril meninggal, enggak. Dia meninggal itu setelah beberapa bulan dia steril gitu. Jadi simak terus videonya sampai habis ya. Nanti aku akan ceritakan kenapa aku akan kasih tahu apa penyakit yang diderita oleh Totoro. Nah, Totoro itu sakit apa sih? Totoro itu kena penyakit flu, FLUTD. Nah, flu ya, kepanjangannya adalah Feline Lower Urine Tract Disease. Ya, kalau bahasa Indonesianya, bahasa simpelnya itu adalah infeksi saluran kemih. Adanya penyumbatan pada saluran pipisnya kucing atau adanya pengkristalan urin pada kantung kemihnya, itu simpelnya sih. Jadi Totoro itu kena flu yang udah di tahap parah banget dan nggak bisa ditolong lagi gitu. Jadi buat para babu nih yang punya kucing aktif-aktifnya atau yang punya kucing lagi birahi-birahinya, tolong banget diperhatikan kucingnya, diperhatikan gelagat-gelagat kucingnya. Jangan sampai nasibnya kayak Totoro, tidak selamat. Itu sayang banget guys ya. Simak terus ya guys ya, nanti aku akan kasih tahu kenapa sih Totoro kok bisa kena penyakit flu. Oke, aku jelasin sesuai pengalaman aku sama Totoro ya guys ya. Jadi Totoro itu jadi dari awal ya aku ceritain ya guys ya. Jadi dari awal ya aku ceritain tentang Totoro. Totoro ini kucing yang aku adopt dari sekitar umur kurang lebih 5 bulan, 5 atau 6 bulan lah pokoknya. Giginya itu udah ganti, gigi taringnya itu udah bukan gigi taring susu, itu artinya 5 atau 6 bulan. Nah, Totoro ini datang tiba-tiba ke Himawari Pet Shop, ke toko offline kita. Di malam-malam dia tiba-tiba datang ke toko, masuk ke dalam toko dengan keadaannya masih panik, takut sama orang. Jadi karena kita mikir ini kucing masih ketakutan nih, jadi ya udahlah kita bawa pulang aja ke rumah gitu loh. Udah malam juga dan toko juga mau tutup juga. Jadi kita bawa pulang ke rumah, kita putuskan untuk adopnya sampai keterusan deh sampai dia wafat di sini gitu. Nah oke. Dari situ kita adopt Totoro ini, makanannya pun bukan makanan yang ibaratnya bukan yang ecek-ecek ya guys ya. Jadi semua kucing di sini tuh makanannya sama kok, dia disamain semua. Jadi makanannya Totoro, minumnya Totoro, vitaminnya juga masih terjaga ya guys ya. Nah, kenapa dia bisa kena flu? Pertama banget nih, faktor utama banget itu dari makanan, apa yang dia konsumsi. Terus dari minumnya dia juga, apakah dia minumnya banyak, apakah dia minumnya dikit, itu berpengaruh juga guys. Tapi emang pengaruh banget itu dari makanan. Yang kedua, ini flu ini memang banyak ditemui pada kucing-kucing jantan karena birahi. Nah, yang kedua ini bisa disebabkan karena kucingnya itu lagi birahi berat tapi tidak bisa tersalurkan gitu. Apa ya, kayaknya udah deh cuma itu aja kalau yang aku tahu ya, sepengalaman aku tuh cuma 2 itu. Nah, kalau Totoro ini, kalau dari segi makanan kita nggak tahu dia makannya itu dari kecil sampai dia umur 5 bulan dia makan apa di luar sana, dia dikasih apa sama owner yang lamanya, kita nggak tahu ya guys ya. Tapi kalau untuk makanan di kita, alhamdulillahnya makanannya itu grade-nya itu grade yang nggak grade bawah lah gitu, masih yang kandungan minyak dan kandungan mineralnya itu masih yang kita perhatikan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kucing-kucing yang aku adopt dari kecil sampai dia umur ada loh kucing yang paling tua di sini tuh sampai umur
4 tahun, 5 tahun, mau 5 tahun sama kita. Itu alhamdulillah dia nggak ada keluhan flu ya. Karena dari kecilnya kita kasih makanan yang kadar mineralnya tuh tinggi, ya enggak tinggi, kadar mineralnya tuh cukup untuk si kucing. Nah, kalau Totoro ini kita nggak tahu waktu dia kecil sampai dia umur 5 bulan dikasih makanan apa sama ownernya, kita nggak tahu gitu. Nah, terus juga kalau untuk kenapa sih Totoro kok bisa kena flu gitu? Kalau untuk dari segi kalau aku sih curiganya itu ya dari segi makanannya dia, apa yang dia konsumsi waktu sebelum diadop sama aku. Nah, aku adop Totoro itu sekitar setahun lah ada ya, setahun kurang kalau nggak salah. Terus juga kalau dari segi dia birahi, kalau birahi juga aku nggak nahan Totoro untuk nggak keluar rumah gitu. Kucing aku sini tuh semuanya itu semi indoor, jadi ketika dia stres aku keluarin semua, nggak di rumah gitu. Jadi kalau ketika dia birahi ya aku keluarin aja gitu loh, keluar, terserah dia mau kawin sama kucing yang mana tuh terserah. Jadi penyebab flu pada Totoro karena birahi berat itu kemungkinan kecil ya guys ya, kemungkinan kecil. Dan juga Totoro ini sudah aku steril kurang lebih 3 bulan sebelum dia meninggal lah ya. Nah, itu udah aku steril. Terus juga seharusnya sih kan katanya kalau kucing sudah steril itu birahinya itu berkurang ya. Terus juga untuk terjangkit penyakit flu itu katanya ya, ini ya aku dengar, katanya tuh bisa meminimalisir penyakit flu lah gitu. Tapi aku yakin Totoro terkena penyakit flu-nya itu bukan karena di steril. Nah, karena kucing-kucing aku di sini juga banyak yang udah steril guys gitu. Nah, next terus apa sih gejalanya gitu, gejala awal dari penyakit flu ini? Yang pertama, gejala awalnya adalah si kucing ini susah pipis. Nah, dia tuh pipisnya anyang-anyangan, kayak kita lah manusia itu kalau anyang-anyangin gimana sih gitu, berasanya pengen pipis terus. Nah, itu kalian itu harus lihat gerak-gerik si kucingnya. Ketika si kucing lagi dalam anyang-anyangan tuh, pasti kan dia pengen pipis terus, nggak ada 5 menit dia pipis, nggak ada 3 menit dia pipis gitu, tapi nggak keluar pipisnya nih. Nah, itu udah tanda-tanda, dan itu tanda awal banget dan masih bisa diselamatkan sebenarnya guys. Kalian langsung bawa aja ke dokter hewan, nanti akan dikasih obat sama dokternya. Itu baru awal banget. Nah, terus kalau misalnya udah parah bagaimana, kayak Totoro itu udah parah banget. Nah, salahnya aku nggak aware sama Totoro dari awal. Jadi dia itu udah yang di tahap parah sampai pipisnya berdarah. Itu yang kedua, itu udah parah banget ya, pipisnya berdarah. Terus juga dia saat pipis teriak gitu loh guys, kayak yang kucing teriak kesakitan gitu loh. Nah, dari situ dia udah lemes banget. Pas aku bawa ke dokter malam itu juga, untung dokter praktek, dokter langganan aku tuh ada gitu loh. Aku bawa ke dia, terus katanya ini kena penyakit flu karena di perutnya itu udah kenceng banget, banyak ya, pokoknya udah keras lah perutnya gitu guys pas diraba. Jadi ya udah gitu, ini mau nggak mau di kateter atau dilakukan tindakan operasi gitu guys. Jadi karena kondisinya Totoro udah parah banget, kita pun udah dikasih obat dan segala macam. Dan ya saat itu dokter praktek aku tuh saat itu dokter langganan aku tuh nggak ada alat untuk kateter gitu. Jadi ya aku tunggu besoknya untuk pergi ke Jakarta Vet. Tapi besoknya Allah berkata lain. Allah lebih sayang sama Totoro. Jadi pagi-pagi pas kita berangkat ke sana, Totoro sudah menghembuskan nafas terakhir gitu. Oke, karena videonya kepanjangan, kita bikin part 2 ya. Bye.